Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Zidni ilman warzuqni fahman. Dulu ya. Laila, Rika Wulandari, Rani, Saya Bu. Dea, Nisa, Saya Bu. Lisa. Saya Bu. Baik, dari semua. Jadi materi kita pada pagi hari ini tentang kepribadian Muhammadiyah. Dan setelah nanti pembelajaran pada pagi hari ini, kalian semua dapat menjelaskan apa itu pengertian, latar belakang, dan kronologi perumusan kepribadian Muhammadiyah. Coba kita baca bersama-sama. Dari istilah kepribadian dalam bahasa asing. Kepribadian adalah performance, yaitu pesan-pesan yang terpancar dari keadaan seseorang yang membuat orang lain menjadi hormat, respek, dan kagum. Sedangkan menurut KBBI, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada seseorang atau bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Jadi kepribadian Muhammadiyah adalah sifat hakiki yang terdapat dalam diri persyarikatan dan orang itu menjadi berbeda dengan organisasi lain. Jadi maksudnya kepribadian Muhammadiyah adalah kepribadian yang dengan tolak ukur keteladanan Muhammad Rasulullah SAW. Kepribadian Muhammadiyah adalah kepribadian dengan tolak ukur keteladanan Muhammad Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya Rasulullah itu menjadi ikutan atau teladan yang baik untuk kamu bagi orang yang mengharapkan menemui ridho Allah dan hari kemudian dan yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Jadi di dalam kepribadian Muhammadiyah itu meneladani semua sifat-sifat baik Rasulullah. Jadi semua di dalam kepribadian Muhammadiyah itu menerapkan sifat-sifat Rasulullah. Paham? Baik. Selanjutnya latar belakang perumusan kepribadian Muhammadiyah. Jadi yang melatar belakangi kepribadian Muhammadiyah ini didasari oleh situasi sosial politik tanah air Indonesia yang tidak menentu pada saat tahun 1960. Jadi pada saat itu keluarlah dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan akibat dari jalan buntu yang ditemui konstituante dalam merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Isi pokok dekret tersebut adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Indonesia memasuki zaman baru yang dikenal dengan demokrasi terpimpin. Jadi karena kelicikan orang-orang komunis mengibatkan pelaksanaan demokrasi terpimpin bergeser dari yang semestinya muncullah penyimpangan Pancasila dan Undang-Undang 1945 seperti adanya kebijakan tentang presiden seumur hidup dan Pancasila diperas menjadi Trisila dan Ekasila yang intinya adalah gotong royong. Puncak dari penyimpangan yang terjadi adalah terpusatnya seluruh kekuasaan di tangan presiden. Jadi pada saat itu semua kekuatan sosial politik itu berada di atas kekuasaan presiden semua. Jadi kalau ada organisasi atau lembaga yang menentang semua kebijakan presiden, maka organisasi itu akan dibubarkan. Semua kekuatan sosial politik yang secara tengah-tengah menentang konsep tersebut dibubarkan atau dipaksa untuk membubarkan diri. Dan salah satu yang menentang pada saat itu adalah Majelis Ulama Muslim Indonesia atau yang sering disingkat dengan Masyumi. Karena partai adalah salah satu partai politik yang menentang konsep tersebut. Dan sikap Masyumi itu membuat presiden marah. Terlebih partai tersebut menolak diajak untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan. Jadi melihat posisi partai Masyumi yang sangat negatif di mata presiden, PKI akhirnya membujuk Presiden Soekarno agar membubarkan partai-partai yang menentang kebijakan
dan usaha itu membuahkan hasil dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden nomor 200 tahun 1960. Dengan keluarnya Kepres tersebut pada tanggal 13 September 1960, pimpinan pusat Masyumi secara resmi menyatakan membubarkan diri, termasuk bagian-bagian, cabang-cabang, dan ranting-ranting di seluruh Indonesia. Di dalam Partai Masyumi terdapat banyak tokoh Muhammadiyah yang berperan serta sebagai anggota maupun pimpinan di berbagai tingkatan. Di antaranya Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Fakih Usman, Profesor Dr. Hamka, Profesor Kahar Muzakir, dan Mr. Kasman Haji Mejo, Kiai Haji Yunus Anis, Kiai Haji Hajid, dan AR Fahrudin. Dan melihat kondisi tersebut, masyarakat umum menjadi sulit untuk membedakan secara tegas antara Muhammadiyah dengan Masyumi. Dan pandangan masyarakat tentang Muhammadiyah yang gamang dan keliru tersebut sengaja ditumbuhkan oleh PKI. Bahkan ketika Masyumi bubar, PKI melontarkan isu bahwa Muhammadiyah identik dengan Masyumi, sehingga Muhammadiyah juga harus dibubarkan. Di pengunduran diri, warga Muhammadiyah yang semula aktif di Partai Masyumi kembali aktif dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Kronologi perumusan kepribadian Muhammadiyah. Jadi rumusan ini lahir dari sebuah ceramah yang berjudul Apakah Muhammadiyah Itu, yang disampaikan oleh Kiai Haji Fakih Usman dalam sebuah pelatihan kader yang diadakan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta pada 1961. Jadi materi ceramah tersebut disampaikan sebagai penegasan identitas dan hakikat Muhammadiyah bagi para anggota persyarikatan. Identitas ini diperlukan untuk menjadi pegangan warga Muhammadiyah dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Kemudian uraian materi ceramah itu kemudian menggugah beberapa tokoh Muhammadiyah. Akhirnya materi tersebut ditanggapi secara positif oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan mendiskusikannya dengan pimpinan pusat Muhammadiyah Jawa Timur. Waktu untuk kalian semua membaca kembali materi yang ada di slide ini. Nanti setelah itu akan saya beri soal. Paham? Paham. Ya, silakan. Secara individu dulu. Nanti kalau udah dia didiskusikan sama teman sebangkunya, habis itu dipresentasikan. Paham? Stop. Sekarang diskusikan kalau udah selesai jawab, terus habis itu presentasi. Ya. Kan apa yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah? Kepribadian Muhammadiyah adalah sifat hakiki yang terdapat dalam diri persyarikatan yang menjadi pembeda dengan organisasi lain. Jelaskan yang mendasari lahirnya rumusan kepribadian Muhammadiyah. Yang mendasari lahirnya rumusan kepribadian Muhammadiyah adalah situasi sosial politik tanah air yang tidak menentu saat itu, yaitu pada tahun 1960-an. Jelaskan kronologi perumusan kepribadian Muhammadiyah. Kronologi perumusan kepribadian Muhammadiyah diawali dari adanya ceramah dalam pelatihan kader pada 1961 oleh Kiai Fakih Usman dengan judul Apakah Muhammadiyah Itu? Pertama, pengertian kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah sifat hakiki yang terdapat dalam diri persyarikatan dan hal itu menjadi pembeda dengan organisasi lain. Jadi kepribadian Muhammadiyah adalah kepribadian dengan tolak ukur keteladanan Muhammad Rasulullah SAW. Jadi dalam pribadi Muhammadiyah itu semua yang jelas meneladani Nabi. Paham? Disahkan pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 di Jakarta. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kepribadian Muhammadiyah adalah salah satu rumusan resmi persyarikatan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah yang disahkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 pada tahun 1962 di Jakarta. Apa ada yang mau bertanya?
Baik, semoga kalian semua dapat mengambil baik pelajaran pada pagi ini dan membuang yang buruk-buruk. Ya. Dan tentunya kalian bisa membaca ulang lagi materi-materinya minggu depan saya cek ya. Ya Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan doa dan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.